Pak Kausar, dalam pengalaman Bapak lah sebagai ketua kelompok ahli di BNPP ini, itu bagaimana ketika berhadapan dengan para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk bisa mensinergikan ini misi suci lah menurut saya begitu ya, misi mulia begitu. Apakah ada kendala, apakah ada hambatan begitu, ataukah selama ini koordinasinya ini sudah berjalan relatif baik begitu Pak? Ya, semenjak BNPP ini terbangun, itu harapan daerah perbatasan ini sangat luar biasa. Sangat mendambakan itu. Oleh karena itu koordinasi hubungan pusat dan daerah untuk wilayah perbatasan ini menjadi sangat penting. Aplikasinya seperti dalam program BNPP ini. Yang aplikasinya bagaimana cepat menyelesaikan berbagai problem terkait dengan yang terjadi di wilayah perbatasan ini. Khususnya masalah yang kita bicarakan tadi, menyangkut kesejahteraan dan juga terkait dengan keamanan di wilayah perbatasan itu. Bagaimana itu? Tentunya bagaimana mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan itu. Dan ini fakta di lapangan yang perlu menjadi perhatian kita. Di Kabupaten Sambas misalnya, listrik saja kita masih terima dari Malaysia. Dan kita tidak bisa lagi apa yang disampaikan beliau tadi, hanya berpikir inward looking, tapi mesti keluar berpikir bagaimana prospek yang ada di wilayah perbatasan itu untuk kita jual keluar. Pak Samyono, ini kita tahu ketika kita bicara soal kawasan perbatasan lagi, ketika tidak diurus, sebenarnya ini rentan terjadi yang sering kita kenal dengan transnational organized crime atau kejahatan transnasional yang terorganisir. Katakanlah di sana mungkin rentan terhadap penyelundupan obat bius, mungkin juga terorisme dan seterusnya. Beberapa waktu lalu kita dengar dan kita mengikuti bahwa memang para teroris itu melewati wilayah-wilayah yang seperti ini begitu Pak. Nah, bukankah ini harusnya juga dari aspek security ini juga harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah kita, Pak Samyono? Baik. Jadi permasalahan-permasalahan yang Bapak sebutkan tadi adalah merupakan suatu akibat yang tidak terurusnya secara baik dan benar mengenai masalah pembangunan kawasan perbatasan. Sehingga masyarakat di kawasan perbatasan itu memerlukan satu tuntutan hidupnya. Sehingga hal-hal yang seharusnya melanggar aturan, melanggar aturan hukum itu tetap dilakukan gitu oleh mereka karena tuntutan, kebutuhan gitu, basic need tadi ya Pak ya. Oleh karena itu kita membangun masalah keamanan ini tentu tidak terlepas dengan pembangunan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu sendiri tidak bisa dibangun begitu saja, tetapi harus koordinatif, sinergis dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait untuk permasalahan perbatasan itu. Nah, sekarang pembangunan perbatasan ini harus kita khususkan terhadap pengelolaannya secara sinergis yang selalu kita katakan itu terkoordinatif, integratif itu harus selalu kita bina sehingga tidak ada satu pembangunan pun yang tidak berdasarkan suatu perencanaan yang telah ditetapkan oleh BNPP. Kita harus mengetahui bahwa BNPP adalah merupakan suatu badan yang keanggotaannya adalah seluruh kementerian terkait. Jadi kalau kita menyalahkan BNPP adalah keliru, karena BNPP adalah anggotanya seluruh anggota terkait. Hal ini tentu kita harus disadari oleh semua stakeholder yang mempunyai suatu kompetensi itu sendiri. Ya, Pak Kausar, jelas sekali yang dikatakan oleh Pak Samyono ini bahwa kemiskinan jika kemudian terus menjadi realitas kehidupan masyarakat, ini juga rentan menimbulkan berbagai praktek kejahatan yang tadi kita sebut transnational organized crime begitu. Anda melihatnya? Ya, kalau saya selalu menyarankan cepat untuk membangun PLB, pos lintas batas. Karena hukum harus bekerja, karantina harus bekerja, immigration harus bekerja. Jadi apa yang terjadi itu sudah terjagalah wilayah perbatasan itu. Ini satu yang saya harus sampaikan tadi.